atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting tadi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu aja bunyi undang-undang istimewanya itu. Modiar Ade Armando kena batunya. Sultan Hamengkubuwono beri jawaban menohok, jangan obok-obok Jogja. PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkret atas apa yang dilakukan kadernya, anggotanya namanya Ade Armando. Ya. Saya kira tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan pribadi Ade Armando, tidak bisa, karena dia adalah caleg dan dia adalah pengurus DPP. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Ade Armando. Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando. Saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Sultan Hamengkubuwono X merespon santai komentar politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta. Sultan menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan amanat dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Tapi menurut Sultan, kalau sistem pemerintahan di Yogyakarta dianggap dinasti, ya sudah diubah saja Undang-Undang Keistimewaannya. Sebelumnya, Ade Armando menyinggung gerakan mahasiswa di Yogyakarta yang memprotes politik dinasti Presiden Joko Widodo dengan majunya Gibran dalam pemilihan Presiden 2024. Ade Armando dalam videonya di media sosial mengatakan seharusnya yang dilawan mahasiswa di Yogyakarta adalah sistem dinasti di sana karena gubernurnya tidak memimpin dengan terpilih melalui pemilihan umum atau pemilu, tapi karena faktor keturunan. Sultan mengatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur di DIY selama ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Sultan menyatakan hanya menjalankan amanat undang-undang tersebut. Dalam pasal 18 hingga pasal 26 Undang-Undang Keistimewaan itu mengatur tentang mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, bukan melalui pemilihan umum melainkan penetapan. Dengan syarat gubernur dan wakil gubernur diisi oleh mereka yang menjabat sebagai Sultan Hamengkubuwono atau Raja Keraton Yogyakarta dan wakil gubernur dijabat oleh Adipati Pakualam, Raja Pura Pakualam Yogyakarta. Selain itu, dalam undang-undang itu juga mengatur gubernur dan wakil gubernur DIY yang tidak boleh tergabung dengan parpol manapun. Sultan enggan mempersoalkan lebih jauh komentar Ade Armando soal dinasti di Yogyakarta. Namun Sultan juga menegaskan bahwa sampai saat ini status keistimewaan Provinsi Yogyakarta juga masih diakui pemerintah Indonesia. Memang kurang ajar ya kadernya Kang Pisang ini, udah kubunya langgar konstitusi, kini mau seenaknya ubah aturan daerah istimewa Yogyakarta, emangnya siapa elu? Logika Ade Armando memang sudah tidak seperti dulu lagi. Ini bukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang dinamis dan mudah berubah. Jokowi saja yang dulu dibangga-banggakan mayoritas rakyat Indonesia, kini sudah mulai redup. Apalagi memaksakan sang anak sulung yang belum berpengalaman langsung loncat jadi cawapres. Aduh, parah, sangat parah. Dulu saya berharap Ade ini semakin berani membela kebenaran, bersuara dengan lantang tentang kebenaran meskipun harus nyawa taruhannya. Tapi semua itu tidak terjadi. Ade Armando pun semakin mengukuhkan dirinya semakin gila di jalur politik. Bahkan efek dari ulah Ade Armando itu memicu kemarahan warga DIY yang mengakibatkan baliho PSI di sepanjang Jalan Wonosari pun lenyap. Hilangnya baliho PSI ini diketahui Senin 4 Desember pagi. Kebetulan pada Senin pagi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meresmikan Lumbung Mataram di Kelurahan Kedungpoh, Kapanewon Ngelipar, Gunung Kidul.
hampir di sepanjang jalur menuju lokasi bersih dari baliho PSI. Padahal sebelumnya baliho ini bertebaran di sejumlah jalan. Dari pantauan iNews, baliho PSI yang berada di Jalan Jogja Wonosari dari Sambipitu hingga Wonosari sudah tidak ada. Begitu juga di Jalan Wonosari Ngelipar juga tidak ditemukan. Padahal sebelumnya puluhan baliho bergambar Kaisang ataupun Presiden Jokowi terpasang rapi di Jalan Jogja Wonosari sepanjang 12 km. Namun kini sudah tidak ada berbarengan dengan tiang penyangganya. Baliho PSI memang masih banyak yang terpasang, namun hanya di jalan alternatif saja. Meski masih terpasang, sebagian ada yang dirusak dan mendapat coretan dari tangan-tangan jahil. Seperti di Jalan Ngelageran, Sambipitu, ada beberapa yang dirusak. Salah seorang pedagang angkringan yang berada di Kapanewon Pelayan mengatakan baliho PSI di dekatnya berjualan di pinggir Jalan Jogja Wonosari sudah tidak ada. Ya, begitulah efek dari kebegoan seorang Ade Armando. Bukan malah memberikan elektoral bagi PSI, malah menghancurkannya. Dan mendapatkan hukuman dari masyarakat Jogja. Mampus, bagaimana menurut Anda? Reuni Wiro Sableng tinggal sehari. Gimana? Wiro Sableng tau kan 212? Masa enggak berangkat? Kenapa? Nunggu Imam Jumbo memastikan datang enggak? Sampai tadi belum ada yang bisa memastikan apakah Pak Rizik ikut meramaikan 212 dia. Belum ada kepastian. Prediksi saya sih nunggu siapa yang bisa bayarin buat tampil tuh. Apalagi ini menjelang Pilpres. Kan lumayan jika ada yang biayai. Reuni Sableng 212 sepi banget. Kaum kadrun Munaslimin, pelangap longo, pentolannya Bebek Rizik absen, Bohir Gemoy nggak kasih jatah Nasbo, Duet Amin kabur nggak kuat bayarin. Mengepung bandara saja nggak kesampaian. Lawong Coldplay dengan santai ternyata tahu-tahu sudah datang aja di Jakarta. Malah kemudian tersebar foto heboh vokalisnya Coldplay itu jalan-jalan di Jakarta tanpa pakai alas kaki. Ada yang demo atau yang menghalang-halangi mereka jalan-jalan di Jakarta? Nggak ada. Pada kemana itu yang sebelumnya ngancem-ngancem? Belakangan setelah ketahuan kalau Caimin ternyata menonton konser Coldplay itu, ada juga ya dugaan bahwa ini menyebabkan ancaman-ancaman terhadap konser Coldplay itu yang malah dibatalkan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ulama Habib Rizik Syihab, HRS, menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa menghadiri acara Reuni 212 yang bertajuk Munajat Kubro untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina yang berlangsung di Silang Monas, Jakarta, Sabtu pagi 2 Desember. HRS berhalangan hadir karena harus menemani sang istri, Syarifah Fadlan Yahya, yang tengah mendapat perawatan kesehatan di rumah sakit. Hal itu disampaikan menantu HRS, Muhammad bin Hussein Alatas, yang membacakan amanat HRS di hadapan ribuan massa 212. Kata Hussein membacakan amanat, dengan ini saya Muhammad Rizik Syihab memohon sejuta maaf berhalangan hadir karena harus menjaga istri yang masih terbaring di rumah sakit sejak beberapa waktu lalu. Dalam pesannya, Habib Rizik juga meminta doa kepada umat yang mengikuti Reuni 212 untuk kesembuhan sang istri. Di sisi lain, ribuan massa Munajat 212 menggelar Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta sejak Sabtu 2 Desember dini hari. Reuni 212 kali ini bertajuk Munajat untuk Kemenangan Palestina dan Keselamatan NKRI. Rencananya digelar pada pukul 3 hingga 9 WIB. Dalam aksi itu, Muhammad bin Hussein Al-Atta membacakan sambutan HRS dalam secari kertas. Disebutkan HRS melayangkan setidaknya 3 tuntutan dalam aksi Reuni 212 itu. Berikut ketiga tuntutan itu. Pertama, mendesak pemerintah menghukum ormas atau individu pendukung Israel. Dalam sambutannya yang dibacakan sang menantu, HRS menyatakan jika massa 212 mendesak pemerintah menindak tegas para kelompok dan individu yang terang-terangan membela Zionis Israel. HRS meminta aparat turut menghukum siapa saja yang mengibarkan bendera Israel, membangun museum Holocaust, hingga menyerang massa pendukung Palestina. Kedua, meminta pemilu 2024 digelar jujur dan adil. Ketiga, menjaga persatuan NKRI.
Di sisi lain terungkap jika pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin tidak hadir dalam acara di Monas itu. Sebelumnya, Kamis 30 November, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan, selain tidak diundang, pasangan Amin Anies Muhaimin sudah terlanjur memiliki agenda kampanye di luar kota. Kami ikut munajat tapi dari jauh saja. Pasangan Amin diketahui menjadi pasangan Capres-Cawapres yang mendapatkan rekomendasi dukungan dari forum yang menamakan diri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023. Jazilul mengatakan, meski tidak hadir, Amin memiliki kesamaan semangat terhadap apa yang akan disuarakan dalam Munajat 212 di Monas. Hahaha, acara sepenting itu kok nggak hadir sih pasangan Amin? Gimana nih? Apa jangan-jangan nggak kuat bayarin nasbung karet tua ya? Ngakak banget sih lihat tingkah kadrun Munaslimin ini. Prediksi saya, sebenarnya mereka itu maunya dukung Capres nomor 2 karena jelas dana nasbungnya lebih gede. Tapi kok kayaknya mulai menjauh gitu dan malah menjadikan anak presiden sebagai cawapresnya. Para kadrunista itu kan benci banget sama Jokowi. Lalu mau dukung Ganjar jelas nggak mungkin karena sejak awal Ganjar tegas lawan radikalisme dan kelompok garis keras. Dan pada akhirnya, daripada nggak dukung siapa-siapa, kadrun dukung Anies Imin deh. Anies memang masih sangat membutuhkan bantuan dukungan dari Rizik DKK. Meskipun sekarang ini malu-malu kucing karena berusaha membersihkan diri dari noda politik identitas. Anies tidak akan bisa merebut suara dari pendukung Jokowi, apalagi suara yang nasionalis. Mau tak mau, Anies tetap harus bergantung pada Rizik dan kadrunista yang punya banyak banget massa. Kalau tidak, elektabilitasnya makin nyungsep ke bawah. Dari hasil survei sudah ketahuan kok, kenapa Anies selalu langganan posisi ketiga. Suara pendukung Anies itu sangat tersegmen dari kelompok penjual agama, kelompok 212, dan dari pemilih PKS. Kalau bukan dari suara mereka, Anies hanya akan menjadi politisi 1 digit persen. Kartu mati. Kasihan kali drone nasib kalian. Prediksi banjir nasbung di Pilpres 2024, nyatanya kok sepi? Jadi bagaimana menurut Anda?